Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Bu Yunia. Oke. Apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah kabar baik. Tadi malam Ibu ada WA saya ya? Iya benar banget. Kira-kira apa nih yang akan Ibu diskusikan ke saya pagi ini? Iya, saya tadi malam WA Bu Yunia. Terus pagi ini kita ketemu terkait diskusi atau pembahasan terkait modul ajar. Kebetulan materinya terkait tentang nama materinya adalah I Love Fishing, tentang hobi. Ya. Oke, berarti hari ini kita akan diskusi tentang modul ajar. Betul. Nah, tadi materinya I Love Fishing ya. Nah, dari diskusi kita ini nanti, menurut Ibu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini apa? Untuk ukuran keberhasilan menurut saya mudah-mudahan modul ajar setelah diskusi ini bisa lebih baik lagi dan saya bisa menerapkan langsung di kelas yang saya ajar. Boleh saya lihat Bu? Oke, modulnya? Saya buat modul ajar beserta di sini ada bahan ajarnya juga dan LKPD-nya juga. Oke. Ini saya karena kita baru ya Ibu ya, kurikulum betul. Merdeka ini jadi masih sering keselio antara ya MPT dan modul ajar. Betul, yang ya. Ibu mengajarkan kelas 7 ya, modul Iya, ajar Ibu iya. ya. Oke. Dari modul ajar yang Ibu buat ini, kalau kita hitung dari skala 0 sampai 10, 1 sampai 10 lah, ya 0 ya Bu ya, 1 sampai 10. Kira-kira modul ajar yang sudah Ibu buat ini berada di skala berapa Ibu? Kalau menurut saya skala 6. Skala 6 ya Ibu ya. Skala 6. Oke. Dalam pembuatan modul ajar yang Ibu sudah buat ini, apakah ada hambatan yang Ibu hadapi? Terkait kurikulum Merdeka tentunya masih banyak hal-hal yang tidak saya ketahui ya, terutama dalam pembuatan modul ajar ini terkait diferensiasi. Ternyata diferensiasi itu ada diferensiasi proses, konten, produk. Nah, di situ saya masih agak-agak bingung maksudnya menempatkan di mana di dalam modul ajar. Selain itu juga terkait tentang rubrik penilaian, interval nilainya itu hambatan saya yang kendalanya di situ. Berarti masih bingung dalam membedakan kapan itu diferensiasi proses, betul. konten dan produk gitu ya. Bagaimana memilahnya? Betul, ya. Oke. Itu tadi hambatan ya Ibu ya. Ibu masih bingung dalam membedakan diferensiasi proses, produk, konten. Betul. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Solusinya tentunya seperti ini, kita langsung diskusi. Tentunya Bu Yunia sebagai teman sejawat, terus Bu Yunia juga salah satu guru satu-satunya yang mewakili SMP Negeri 5 sebagai calon guru penggerak. Tentunya kami sebagai teman sejawat selalu support dan bangga gitu. Nah, salah satunya itu mungkin diskusi. Terus habis itu saya mencari referensi yang lainnya seperti misalnya nyari pengetahuan di situ, browsing di internet, nonton di YouTube, seperti itu untuk literasinya. Ya, oke, berarti bisa juga di PMM ya Ibu Ya, di PMM juga. Merdeka Mengajar ya. Betul ya. Oke, itu solusinya. Terus strategi yang akan Ibu terapkan dalam modul ajar Ibu nanti apa saja? Strateginya tentunya di sini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya, problem based learning. Terus pendekatannya pendekatan untuk saintifik. Jadi di situ nanti mulai dari anak mengamati, menanya, sampai di situ mengkomunikasikan dan mempresentasikan. Oke. Ya, terus diskusi tanya jawab juga kepada siswa karena mau tidak mau di dalam kurikulum Merdeka profil pelajar Pancasilanya dituntut anak untuk kreatif dan bernalar kritis. Mandiri juga Ibu ya. Jadi pinter-pinternya guru itu untuk memancing anak agar anak itu bernalar kritis. Oke. Tadi dalam diferensiasinya berarti kan Ibu harus menyiapkan media ya? Iya betul. Iya. Oh, medianya yang saya buat di dalam modul ajar ini ada media gambar, ada video yang saya ambil di situ dari YouTube. Terus saya juga buat PowerPoint.
Oke, berarti itu sudah termasuk diferensiasi konten loh Ibu Oh ya. gitu Ah, ya, iya. jadi bisa langsung Mm-mm. diterapkan nanti ke anak. Oh ini videonya, Iya. bisa langsung nonton anak. Oke, Oh, ya. Oke. Kira-kira ini kan masih ada, saya lihat ini masih ada yang belum dimasukkan Ibu ya, tadi Betul. diferensiasi prosesnya Iya. belum, Iya. terus diferensiasi kontennya belum. Di sini hanya dua kalau menurut saya ya, proses dan konten. Konten, iya. Nah, berarti kan harus direvisi. Betul. Ya. Kapan rencananya Ibu akan merevisi modul ajar ini kembali? Setelah diskusi ini akan langsung saya revisi biar secepatnya. Maksudnya sudah dalam kondisi yang modul ajarnya sudah benar. Oke. Jadi nanti akan Ibu revisi secepatnya ya. Ya. Siapa yang akan membantu Ibu dalam merevisi modul ajar ini nanti? Tentunya sebagai teman diskusi saya, teman sejawat, yaitu Bu Yunia. Oke, nanti kita berdua akan diskusi kembali ya. Oke. Kira-kira RPP ini, sorry, saya masih masih selalu RPP. Belum move on dari RPP. Iya. Modul ajar ini setelah direvisi akan menurut Ibu akan berkembang ke skala berapa? Targetnya sih skalanya mau 8 sampai 9. 8 sampai 9 ya. Iya. Berarti sudah benar-benar api, Betul. benar-benar baik ya Ibu Iya. ya. Jadi Maunya harapannya seperti ya, itu. jadi mulai dari asesmennya, asesmen diagnostiknya, terus nanti juga dari diferensiasinya Ibu masukkan Iya. semua ya, Iya, sampai sampai format asesmen. penilaian, Betul. ya, rubrik penilaiannya masuk juga ya. Oke. Nanti sudah direvisi, dibuat menjadi modul ajar yang baik dengan harapan skalanya menjadi 8 sampai 9. Tindak lanjut dari modul ajar yang nanti diperbaiki apa Ibu? Ya tentunya saya langsung terapkan, langsung aplikasikan. Kebetulan saya ada jadwal hari Senin di kelas 7C, jadi saya terapkan di KBM, proses belajar mengajar. Berarti langsung ya Bu ya, langsung diterapkan modul Betul. ajar dengan Ya. tadi diferensiasi ya Bu ya, Ya. diferensiasi. Oke. Baik, terima kasih Bu Devi atas diskusi kita hari ini. Sama-sama Bu Yunia, terima kasih juga atas masukannya. Mungkin masih banyaklah kekurangan yang saya buat di sini. Dengan diskusi ini tentunya menambah, oh seperti ini loh kurangnya, seperti itu. Jadi lebih tahu dan lebih paham. Iya. Semoga nanti setelah diterapkan di kelas, anak-anak kita pada akhirnya nanti benar-benar tujuan dari profil pelajar Pancasila itu tercapai, yaitu Ya. mandiri, Ya. bernalar kritis, Ya. kreatif ya Ibu ya. Kreatif, ya. Oke, semoga berjalan lancar dalam Amin. revisi Ya. modul ajar ini Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bu Devi. Pagi juga Bu Yunia. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya. Bu Yunia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Devi sebentar lagi akan supervisi Ya, ya. betul. Oke, setelah saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat kegiatan seperti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, tujuan dari pertemuan kita ini yaitu untuk diskusi tentang persiapan Ibu untuk supervisi ya Bu ya. Oke, saya mau tanya ini Bu, dari diskusi ini, nah apa ukuran keberhasilan menurut Ibu dalam diskusi kita ini? Untuk di jadwal memang hari ini saya masuk di jam 3.4 untuk kelas 7C. Jadi tujuannya kita diskusi tentunya terkait modul ajar agar maksudnya itu tercapai apa yang kita harapkan sesuai dengan modul ajar dan nanti pas KBM-nya secara realitanya. Oke. Modul ajarnya sudah dibuatkan Bu? Kemarin sudah Sudah, direvisi? ini sudah saya revisi Bu ini ya. Oke. Ada di sini ada diferensiasi proses, ada diferensiasi kontennya. Yang itu sebelumnya kan ada Iya, sudah diperbaiki ya Ibu ya. ya. Oke. Kira-kira menurut Ibu, menurut pandangan Ibu ya, siswa kita di kelas itu tingkat pemahamannya kalau dari skala 1 sampai skala 10 itu sekarang berada di skala
Kalau menurut penilaian saya sekitar 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5. Berarti masih ditemukan masalah ya Bu ya? Betul banget. Nah, apa saja Bu masalah yang kira-kira menurut Ibu? Iya, kalau untuk pelajaran bahasa Inggris, kendalanya anak itu tidak memahami dari kata atau kalimat gitu, jadi tidak tahu artinya. Tidak tahu artinya. Iya, hambatannya di situ. Makanya maksudnya kita guru harus sering-sering lah, maksudnya mengingatkan anak untuk harus membawa kamus, mungkin referensi lainnya mungkin biar untuk kosakatanya dalam bahasa Inggris bertambah, mendengarkan musik atau menonton video-video bahasa Inggris seperti itu. Berarti masalahnya tadi dalam penguasaan kosakata ya. Jadi solusinya yang akan Ibu terapkan di kelas kira-kira apa? Solusinya tentunya anak diwajibkan untuk membawa kamus. Mungkin kalau ada siswa yang mungkin secara ekonominya menengah ke bawah, bisa pinjam di perpustakaan, karena di perpustakaan juga disediakan untuk peminjaman kamus seperti itu. Terus terkait juga sarana prasarana, hambatannya juga anak dalam pembelajaran bahasa Inggris ada mungkin kebosanan. Jadi maksudnya kaitannya dengan sarana prasarana tadi, mungkin kita sebagai guru kita harus menyiapkan media pembelajaran itu harus lebih menarik lagi, gitu, biar anak itu tidak jenuh, tidak monoton, tidak bosan. Berarti tadi solusinya yang akan Ibu ambil yaitu anak disuruh membawa kamus, ataupun yang belum punya kamus sendiri boleh meminjam di perpustakaan, terus juga bisa medianya juga lebih atraktif ya, lebih menarik. Oke. Strategi yang akan Ibu terapkan nanti di kelas setelah anak membawa kamus, terus Ibu juga menyiapkan medianya, apa strategi yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Strateginya kebetulan saya mengambil model yang PBL itu dunia, pendekatannya saintifik, terus terkait nanti media pembelajaran menggunakan PowerPoint, terus video seperti itu. Begitu, berarti tetap dikelompokkan ya? Iya, nanti dikelompokkan. Berdasarkan di awalnya saya sudah melakukan assessment diagnostik, jadi sudah tahu ini yang anak yang bawah, maksudnya yang low gitu kan, terus yang middle, terus yang nilainya paling tinggi nanti akan saya kelompokkan berdasarkan nilai di assessment diagnostik. Oke, berarti sudah dilakukan ya? Sudah di awal. Di awal. Oke, kira-kira dalam pembelajaran ini yang akan dilakukan nanti siapa yang akan membantu Ibu? Teman sejawat saya, yaitu Bu Yunia. Ya, berarti saya yang akan mensupervisi Ibu Ya, ya, sebagai supervisor saya. Terus kira-kira anak juga kan berarti? Anak murid-murid kita Betul. bisa membantu ya untuk berperan aktif. Betul. Ya. Oke. Kapan Bu penerapannya di kelas? Penerapannya hari ini. Ya. Ya, jam ketiga 4 di kelas 7C, sejumlah 33 siswa. Oke. Sebentar lagi berarti ya. Ya. Dari hasil pertemuan kita ini, terus juga nanti sudah Ibu terapkan strategi tadi menggunakan PBL, terus juga media pembelajaran yang interaktif, yang menarik. Anak-anak juga dikelompokkan dalam kelompok-kelompok ya Bu ya, berdasarkan tadi kata Ibu tadi tingkat pencapaian hasilnya nilainya. Nah, skala ke depan yang Ibu harapkan dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa tuh? Minimal 7 sampai 8. 7 sampai 8, berarti ada peningkatan. Oke, diharapkan ada terjadi peningkatan. Oke. Tindak lanjut dari pertemuan kita ini kira-kira apa? Tindak lanjutnya tentunya maksudnya KBM itu berjalan dengan yang kita harapkan sesuai dengan modul ajar. Di situ ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup, maksudnya semuanya bisa tercapai dengan urutan yang ada di dalam. Berarti tadi juga dari setelah ada masalah terus dicarikan solusi, mulai mencari solusi ya, berarti akan diterapkan di kelas. Betul. Sebagai tindak lanjut berarti bisa ya Bu ya. Insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Bu Devi Sama-sama atas diskusinya. Semoga nanti kegiatan pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar yang sudah Ibu siapkan. Ada juga siswa kita di kelas kooperatif
mereka bisa berkolaborasi dalam grupnya, dalam kelompoknya, dan berjalan dengan lancar. Amin. Ya, mudah-mudahan sesuai yang kami diharapkan. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama Miriam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you doing today? Are you fine today? Yes. Michelle, are you fine today? Yes. Okay, good. Before we start our lesson, let's say basmalah. I want to check your name one by one. Adira, Aisyah, Andika, Anindya, Anugrah, Azel, Benny, Dimas, Dina, Faiza, Firmansyah, Yaisan, Gazi, Hanisa, Immanuel. Are you fine today, Immanuel? Are you okay today? Karunia, Kairisa, Purota, Lutfia, M. Aditya, Miselanika, Muhammad Fadil, Muhammad Ridho, Naila. Warnanya warna hitam semua. Oke, thank you. Sit down please. Do you bring your book? Bukunya di bawah semuanya. Buku bahasa Inggris yang catatan, buku paket, KPS. Do you bring your dictionary? Kalau kamu sudah, ya. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, kita ada ice breaking. Please stand up. Tentang hobi ke temennya, meresponnya, tanggapannya seperti apa, ya. Terus setelah itu nanti dipresentasikan ke depan. Do you understand what I mean? Apa yang maksud? Ya. Sebelum ke video,
hobinya apa? Ya, please raise your hand. Silakan angkat tangan. Ya, speak louder please. Reading? Oke, reading apa? Bisa ditambahin lagi? Oke, good job. Oke, lanjut. Ini masih ada 3 lagi, Be. Ya. That's the picture. Oke, please raise your hand. Ya, silakan. Vino. Ya, Vino. What is his hobby? Ya. His hobby is? Ya, good. And then the last picture. 17. Yang lainnya? 23. Iya. 31. Please read together. Kita baca sama-sama. Ya, mulai dari yang first copy, dari yang pertama sampai yang akhir. Oke. Let's begin. Mulai. Yo. Oke, Morty. Kurang lupa. Surfing. Lanjut. Dancing. Cooking. Playing the guitar. Lanjut. Listening to music. Playing. Computer games. Jogging. Dan paham ya isinya? Untuk sampai sini ya. Ya, semua ibu bagikan yang KPD. Any question? Ada pertanyaan? Any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Tugas secara kelompok. Yang tugas secara kelompok yang dibilang di awal tadi, asking and giving information about topic. Jadi nanti membuat make a dialogue, membuat sebuah asking and giving information about topic di dalam kelompoknya itu. Jadi ada instruksinya, perintahnya, inputnya seperti apa, lalu nanti presentasikan itu ya kelompok. Ya. Iya, yang ini. Ini kerjakan yang ya, ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya Bu Delvi? Alhamdulillah kabar baik. Oke, kemarin kita sudah melakukan supervisi ya, tapi karena sudah waktunya kita pulang, jadi coaching pasca supervisinya belum sempat kita laksanakan. Iya. Dari kemarin Ibu sudah melaksanakan supervisi di kelas. Bagaimana menurut Ibu penilaian Ibu sendiri tentang performa yang sudah Ibu lakukan dalam supervisi tersebut? Baik. Jadi saya nih harus menilai diri sendiri nih. Iya. Kalau dari angka sih kayaknya kemarin kurang maksimal karena anaknya juga banyak yang kurang fokus. Mungkin kisaran angka 7 sampai 8 sih. Kisaran sampai 8. Kalau dalam kompetensi Ibu sendiri dalam supervisi kemarin, dalam Ibu proses pembelajaran di kelas, apakah sudah maksimal Ibu melaksanakannya? Masih ada yang kurang, belum maksimal. Apa yang kenapa Ibu menilai seperti itu? Kisaran tadi angka 8 terus belum maksimal. Apa ya? Anaknya tuh banyak yang kurang fokus kemarin itu karena memang pas jam saya kemarin kebetulan ada pergantian jam istirahat. Jadi di luar agak bising, terus anak kondisinya banyak yang bilang lapar gitu. Jadi itu pengaruh juga. Oke. Ya. Karena waktu ya. Terus tadi sebelumnya kan peralatan yang kita siapkan betul. ya. Itu juga. Masih terkendala di situ. Iya, Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, silakan Bu Yuni. Terima kasih. Oke. Kalau dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah menampilkan yang terbaik. Mulai dari mengkondisikan lingkungan kelasnya, anak sudah dibuat berkelompok, terus juga Kelengkapan seragam. Iya, kelengkapannya sudah seragam. Ibu sudah menggunakan komunikasi lisan maupun tulisan dengan baik kepada siswa. Terus ada tadi kesepakatan kelas sudah ada, dan juga dalam penyampaian materi juga sudah runtut. Nah, cuman menurut pengamatan saya pada saat pembelajaran kemarin siswa itu kurang aktif, kurang aktif ya Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi mungkin memang kita nih sebagai guru harus dituntut agar pembelajaran itu lebih menyenangkan. Makanya di awal itu kita buat ice breaking lah, biar anak itu happy mungkin lah di kelas. Terus untuk memancing anak itu yang susah untuk ngomong itu, jadi itu juga pengaruh juga. Jadi ketika kita tanyain mereka tuh pasif, itu agak juga berpengaruh juga bagi kita. Mungkin solusinya adalah kita memberikan pujian mungkin ke anak, terus memberikan reward ke anak, terus kita lebih dekat lagi ke anak, mungkin seperti itu. Itu ya. Boleh saya tambahkan lagi, Bu? Boleh, silakan. Oke. Jadi kalau menurut saya kemarin itu sudah dilaksanakan dengan baik, sudah. Terus model yang digunakan itu kemarin problem based learning sudah baik juga. Namun untuk meningkatkan keaktifan siswa-siswa di kelas itu mungkin nanti untuk ke depan bisa Ibu ganti metodenya, karena kemarin kan hobbies ya, hobi. Mungkin dengan mind mapping dulu. Oh ya, dipetakan dulu. Jadi anak suruh dulu maju ke depan, jadi mereka antusias untuk melengkapi. Jadi siapa yang maju nanti dikasih nilai seperti itu. Jadi memancing anak. Ya, memancing keaktifan. Terus juga nanti dalam memancing keaktifan itu yang menjawab soal atau pertanyaan-pertanyaan dari Ibu yang dari di LKPD kemarin, saya lihat kemarin ada di belakang itu ya Bu ya, ada beberapa kelompok, 2 kelompok kalau saya tidak salah kemarin itu masih pasif, belum itu. Jadi belum semua. Iya, belum semua terangkul semua. Jadi bisa nanti dengan tadi metodenya yang mind mapping. Semua kelompok itu aktif semua jadinya. Jadi misalnya dikasih jika menjawab pertanyaan betul dikasih nilai 10. Tapi harus bergantian orangnya, jangan satu orang ya, jangan satu orang seperti itu. Itu ya Ibu ya. Kira-kira setelah kita berdiskusi hari ini, rencana tindak lanjut
ke depan? Tentunya dari kekurangan saya itu Bu Yunia sebagai teman sejawat terus calon guru penggerak ya tentunya menambah ilmu baru bagi saya kan yang tadinya mungkin gimana sih mengatasi anak yang misalnya pasif harus seperti apa mungkin dengan cara kita memberikan poin dulu ya. Jadi itu mungkin anak lebih antusias lagi dan aktif lagi ya tentunya mendapat wawasan dan pengetahuan baru bagi saya. Jadi mungkin nanti akan lebih dikembangkan lagi ya Bu ya. Betul, ya. Terus setelah diskusi yang kita lakukan beberapa tahap dari mulai pembuatan modul aja, terus pra observasi sebelum Ibu mengajar di kelas, terus saya melakukan observasi atau pengamatan di kelas, dan sekarang pasca observasi bagaimana penilaian Ibu terhadap proses coaching yang kita lakukan pada saat dalam supervisi akademik ini. Apakah menurut Ibu menarik atau bagaimana? Sangat menarik karena yang dari sebelumnya pembuatan modul ajar mungkin yang tadinya saya tidak tahu diferensiasi proses konten atau produk itu seperti apa. Dari situ perbaikannya seperti ini langsung saya revisi kan. Terus pas sudah supervisi seperti ini kurangnya jadi ada perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Berarti apakah dalam coaching kita ini hanya saya saja yang yang aktif menggali informasi dari Ibu atau Ibu sendiri misalnya yang kalau menurut saya sih simbiosis mutualisme sama-sama saling menguntungkan. Jadi Ibu yang memunculkan apa saja yang masalah yang ada di kelas ya, terus Ibu juga menggunakan solusinya ya. Jadi simbiosis mutualisme. Oke, baik, terima kasih Bu Devi. Semoga ke depan semakin baik, semakin menjadi guru hebat dalam pembelajaran di kelas, dan semoga pembelajaran kita selanjutnya semakin berpihak kepada murid, kepada siswa-siswa kita di kelas, karena ini sudah kurikulum merdeka dan juga dimensi profil Pancasilanya juga harus kita gali kembali ya, agar anak itu bisa tertanam nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam biar sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting ya itu. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Bu Yunia, sukses selalu untuk CGP-nya.